Cina udah benar-benar kelewatan. Sepertinya tanggapan netizen benar. Kalau mereka pengen menyaingi Tuhan dengan menciptakan robot super canggih yang hyper-realistis menyerupai manusia. Keberhasilan ini pun mengundang kontroversi. Ada yang salut, ada juga yang khawatir. Tapi, gimana kalau kita lihat dari sisi baiknya dulu? Nih, deretan robot canggih buatan Cina. Mulai dari yang baru-baru ini viral, ini adalah sepasang anjing robot dalam latihan militer gabungan dengan Kamboja yang menarik perhatian internasional. Robot yang dikembangkan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina alias PLA ini berbobot 50 kg dan dilengkapi dengan senapan mesin dan dikendalikan dari jarak jauh. Sementara robot kedua yang lebih ringan seberat 15 kg. Didukung oleh kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan navigasi otonom di medan perang. Anjing robot ini memiliki desain yang sangat mirip dengan Spot Robo Canine milik Boston Dynamics. Model berbobot 50 kg dirancang untuk membawa senapan mesin di punggungnya, memberikan tampilan yang mengesankan dan futuristik yang digunakan terutama untuk operasi tempur dan pengintaian. Senapan mesin yang dipasang memungkinkan robot ini untuk menyerang target musuh. Robot yang lebih kecil dan berbobot 15 kg memiliki kemampuan AI yang memungkinkannya menemukan jalan di medan perang secara mandiri. Ia juga dapat melompat, bergerak maju dan mundur, serta berbaring untuk menghindari serangan. Robot AI ini dilengkapi dengan sistem sensor sudut lebar 4D yang dapat mengirimkan rekaman pengintaian ke pos komando secara real-time. Kemampuan komunikasi dan pengiriman data ini sangat penting untuk operasi militer yang efektif dan efisien. Anjing robot ini memiliki berbagai aplikasi dalam konteks militer. Robot yang membawa senapan mesin dapat berfungsi sebagai anggota tempur dalam operasi perkotaan, menggantikan prajurit manusia dalam tugas berbahaya seperti pengintaian dan serangan. Robot AI yang lebih kecil digunakan untuk navigasi di medan perang, menghindari rintangan, dan mengirimkan informasi kritis tentang situasi lapangan. Kedua robot ini pertama kali diperkenalkan saat latihan militer gabungan Golden Dragon antara Cina dan Kamboja, menunjukkan bahwa anjing robot ini berfungsi tidak hanya sebagai alat pengintaian canggih, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam operasi tempur modern. Penggunaan teknologi ini menunjukkan komitmen militer Cina untuk terus mengembangkan dan mengintegrasikan inovasi robotik dalam upaya meningkatkan kekuatan dan kemampuan tempur mereka di masa depan. Sebelumnya, militer Cina juga sudah lebih dulu memperkenalkan drone bawah air ultra realistik berbentuk ikan arwana, yang seketika menarik perhatian di sebuah pameran militer di Beijing tahun 2021 lalu. Ini adalah inovasi canggih dari perusahaan Cina Boya Gongdao. Perusahaan ini menciptakan robot yang tidak hanya meniru penampilan, tetapi juga perilaku ikan arwana nyata, memberikan kesan yang sangat realistis. Drone ini dilengkapi dengan berbagai sensor canggih dan teknologi kontrol penglihatan global yang memungkinkannya untuk berfungsi dengan tingkat otonomi yang tinggi. Baterainya mampu bertahan antara 6 hingga 8 jam, memberikan durasi operasional yang cukup lama untuk berbagai keperluan. Menggunakan teknologi kontrol penglihatan global yang memungkinkan interaksi yang tepat dengan lingkungannya. Sensor-sensor yang terintegrasi memastikan bahwa robot ini dapat berenang dengan otonom dan menavigasi di sekitar rintangan dalam tangki air. Robot ikan arwana ini memiliki beberapa aplikasi potensial. Pengembangnya percaya bahwa drone ini bisa sangat berguna dalam pendidikan dan penelitian ilmiah, serta penelitian biologi kelautan termasuk dalam bidang spionase dan pengintaian. Selanjutnya ada Fourier Intelligence, sebuah startup teknologi asal Cina yang berbasis di Shanghai, yang meluncurkan robot humanoid generasi pertama mereka yang dinamakan GR1 pada ajang konferensi kecerdasan buatan dunia di Shanghai. Robot GR1 memiliki tinggi 1,65 meter dan berat 55 kg. Dengan kontrol gerak mirip manusia, GR1 dapat berjalan dengan kecepatan 5 km per jam dan mampu membawa beban hingga 50 kg. Robot ini dapat berjalan secara bipedal, menghindari rintangan, mendaki, dan menuruni lereng dengan stabil, serta tahan terhadap guncangan.
Penampilannya yang menyerupai manusia, ditambah dengan gerakan yang realistis, membuat GR1 menjadi inovasi yang menarik di bidang robotika. Selain kemampuan fisiknya yang mengesankan, GR1 juga dilengkapi dengan kecerdasan kognitif yang disediakan oleh teknologi serupa ChatGPT. Ini memungkinkan robot untuk berinteraksi dengan manusia sambil melakukan berbagai tugas dan gerakan, menjadikannya lebih adaptif dalam berbagai situasi dan lingkungan. Robot humanoid GR1 dapat digunakan dalam berbagai skenario, termasuk produksi industri, perawatan rehabilitasi, penelitian ilmiah, dan layanan rumah tangga. Fourier Intelligence juga sedang mengeksplorasi penggunaan robot ini dalam bidang bantuan dan tanggap bencana. Lalu perawatan lanjut usia menjadikan GR1 sebagai solusi multifungsi yang dapat diintegrasikan ke dalam banyak aspek kehidupan manusia. Selanjutnya ada Astribot, sebuah perusahaan teknologi asal Cina yang memperkenalkan robot terbaru mereka yang dinamai S1. Robot S1 memiliki fitur-fitur utama yang menonjol, termasuk kemampuannya untuk bergerak dengan kecepatan hingga 10 meter per detik dan mengangkat beban hingga 10 kg per tangannya, membuatnya lebih cepat dan kuat dibandingkan rata-rata manusia dewasa. Dengan penampilan yang menyerupai manusia, S1 tidak hanya mampu menirukan gerakan manusia dengan presisi tinggi, tetapi juga melaksanakan berbagai tugas sehari-hari dengan sangat akurat, seperti membalik sandwich di penggorengan dan menulis kaligrafi, serta menyiapkan minuman dan makanan. Wah, bisa jadi ART nih. Dalam hal interaksi dan komunikasi, S1 dirancang untuk belajar, berpikir, dan bekerja layaknya manusia. Robot ini juga dapat menggunakan peralatan dan perlengkapan manusia, menjadikannya sangat adaptif dan berguna dalam berbagai situasi. Astribot tidak hanya berfokus pada penggunaan robot ini sebagai pelayan bagi orang kaya, tetapi juga melihat potensi S1 untuk mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya bagi manusia, seperti bekerja di lingkungan berbahaya. Dengan kecerdasan buatan yang memungkinkan S1 untuk terus belajar dan beradaptasi, Astribot berharap robot ini dapat membantu orang menyelesaikan pekerjaan yang membosankan, sulit, dan berbahaya. Next, ada robot EX yang diperkenalkan pada konferensi robot dunia yang berlangsung di Beijing, China di bulan Agustus tahun lalu. Masuk dalam kategori robot humanoid, robot-robot ini kini semakin menunjukkan kemampuan yang mengagumkan, terutama dalam meniru ekspresi wajah manusia. Mereka dapat melakukan berbagai gerakan seperti berkedip, mengedipkan mata, dan menganggukkan kepala dengan kehalusan yang mirip dengan manusia. Konferensi ini berlangsung dengan menampilkan berbagai robot humanoid dari seluruh dunia. Ada sekitar 600 robot dari 140 perusahaan berbeda yang dipamerkan dan menonjolkan peran mereka dalam berbagai sektor industri, mulai dari pelayan hingga aparatur sipil negara. Bahkan, ada robot yang mampu menggambar potret wajah manusia dan mendiagnosis pikiran manusia. Robot humanoid yang dipamerkan di konferensi ini memiliki kemiripan fisik yang sangat luar biasa dengan manusia. Kulit mereka memiliki tekstur yang sangat mirip dengan kulit manusia, dan gerakan mereka sangat halus serta realistis. Robot-robot ini juga mampu meniru ekspresi wajah manusia, memungkinkan mereka berinteraksi dengan manusia dengan cara yang lebih alami. Salah satu pengembang robot humanoid, CEO X-Robots, Li Boyang, mengungkapkan harapannya bahwa robot ini dapat menjadi dukungan emosional bagi manusia, berfungsi sebagai teman, atau anggota keluarga yang bisa memberikan empati, kepercayaan, perhatian, dan menjadi pendengar yang baik. Sesuatu yang sangat dibutuhkan di tengah kesepian yang dirasakan oleh banyak orang muda saat ini. Menurut Li Boyang, permintaan pasar untuk jenis robot ini terutama datang dari orang tua yang anak-anaknya telah tinggal jauh dari rumah. Robot humanoid sebenarnya bukanlah hal baru. Pada tahun 2017, China memperkenalkan Cheetah, sebuah robot humanoid yang dapat menampilkan ekspresi dan melakukan percakapan dasar dengan manusia. Cheetah juga mampu mengidentifikasi wajah, jenis kelamin, dan usia seseorang. Di sisi lain, Amerika Serikat sudah memperkenalkan Ameca yang dianggap sebagai salah satu robot paling canggih di dunia. Ameca dapat menggambar sketsa dan berbicara dengan manusia melalui bantuan AI seperti ChatGPT. Namun,
Perbedaan utama antara Ameca dan robot humanoid yang dipamerkan di World Robot Conference adalah tampilan fisik. Ameca belum memiliki kulit yang terlihat realistis seperti robot humanoid lainnya di konferensi ini. Menurut Wakil Kepala Biro Ekonomi dan Teknologi Informasi Kota Beijing, Tiongkok berkomitmen untuk membangun sistem industri dan rantai pasokan yang aman dan handal untuk robot humanoid di tahun 2050. Beijing akan membangun platform induk perangkat keras dan perangkat lunak, serta fokus mengatasi masalah-masalah utama seperti sistem kontrol dan sistem operasi sumber terbuka. Tidak hanya itu, kini mereka juga telah memiliki Museum Sains dan Teknologi Masa Depan EX di Dalian, China, yang menampilkan koleksi benda-benda robotik yang mengesankan. Robot-robot humanoid tadi juga terlihat dipamerkan di EX Future Science and Technology Museum di Dalian, Provinsi Liaoning. Museum ini memiliki luas sekitar 2.800 meter persegi dan menyimpan berbagai koleksi robotik, termasuk robot bionik humanoid, robot cloud 5G, dan holografi 3 dimensi. Suasana museum dirancang sedemikian rupa sehingga pengunjung merasa seolah-olah berada dalam film science fiction.